para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang diberkati. Kita masuk pada hari yang ke-11, 40 hari berdoa Gereja Kemah Injil Indonesia tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, terambil dari Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17 dan Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini anugerah Tuhan dan kami boleh ada karena kemurahan Tuhan. Kami ingin merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya tidak dapat disangkal adalah suatu medan peperangan. Peperangan ini meliputi peperangan berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, peperangan berhadapan dengan keinginan-keinginan yang berjuang melawan jiwa yang ada di dalam dunia ini, dan tidak dapat disangkal dalam realita nyata, ada juga orang-orang percaya yang kalah dalam realita peperangan ini. Tuhan Yesus juga menyadari dan mengalami realita peperangan ini dari kelahiran hingga di atas salib. Namun membuktikan Tuhan Yesus dapat menang atas peperangan yang dialaminya, dalam hari-hari akhir menjelang Tuhan Yesus ditangkap, ia memberikan pengajaran khusus mengenai Roh Kudus dalam Yohanes 14 dan 15. Dalam penjelasan itu, Tuhan Yesus menunjukkan betapa Roh Kudus punya peranan yang besar dalam kehidupan orang percaya. Ia ada di dalam kehidupan orang percaya. Ia juga menuntun dalam kehidupan seluruh kebenaran. Roh Kudus menyertai orang percaya setiap saat. Mengapa demikian? Ini jelas tidak terlepas dari realita peperangan itu. Dalam hubungan dengan tema hidup dipimpin Roh Kudus, pertanyaan yang mau dijawab adalah bagaimana seorang hidup dipimpin Roh Kudus. Adapun teks yang menjadi perenungan terdapat dalam Roma 8, 14-17, Galatia 5, 16-26. Dari kedua teks ini menunjukkan, pertama, bahwa untuk mau hidup dipimpin Roh Kudus, seorang harus mempunyai identitas baru sebagai anak Allah. Ini menunjukkan identitas seorang anak Allah, ya hidup dipimpin oleh Roh Kudus Allah. Bagaimana itu terjadi? Seorang menjadi anak Allah, masuk dalam kerajaan Allah. Ia harus lahir dari Allah. Ini berhubungan dengan firman Tuhan yang didengar, menyadari dosanya, datang kepada Yesus, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima dia. Oleh pekerjaan Roh Kudus, mengalami kelahiran kembali dan mengalami perubahan status sebagai anak Allah. Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, tubuhnya sebagai rumah bagi Roh Kudus. Memeteraikan dirinya sebagai anak Allah, Roh Kudus itu juga sebagai jaminan kemuliaan yang akan diterimanya. 2 Korintus 5 ayat 5. Selanjutnya untuk hidup di Roh Kudus setiap saat. Yang kedua, orang percaya yang ada adalah anak Allah itu perlu memberi diri di Roh Kudus. Memberi diri menunjukkan adanya kerelaan kehendak untuk tunduk kepada kehendak Roh Kudus yang juga identik dengan tunduk kepada firman. Ia menunjukkan Roh Kudus adalah pribadi. Ia juga menghargai keputusan pribadi setiap orang untuk dipimpin atau menentang pimpinan Roh Kudus. Adapun dampak yang dapat terlihat bila orang percaya memberi diri dipimpin Roh Kudus, yakni 1. Ia tidak hidup dalam kehidupan daging, tapi hidup oleh Roh dan menghasilkan buah Roh Kudus dan memuliakan Allah. Yang kedua, ia dapat menang atas cobaan yang membuatnya jatuh dalam kehidupan daging. Yang ketiga, dalam rumah tangga ada kedamaian yang terjadi dalam kehidupan bersama. Semua keluarga hidup bertumbuh dalam kehidupan iman yang sehat. Efesus 5 ayat 18 sampai 6 ayat 8. Yang keempat, dalam pelayanan kuasa Allah dinyatakan. Pelayanannya memberi buah-buah yang memuliakan Allah. Banyak orang dibawa kepada pengenalan akan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus, para rasul adalah pelayanan di bawah pimpinan Roh Kudus. Ini juga menjadi tantangan bagi gereja dan umat Tuhan dewasa ini di tengah tantangan perkembangan informasi dan teknologi. Apakah kebenaran ini masih relevan? Hidup dipimpin Roh Kudus atau hidup dipimpin oleh daging atau pribadi sendiri tanpa Roh Kudus?
Waktulah yang dapat memberi kesaksian apakah ia mengawali dengan roh dan mengakhiri dengan roh, atau mengawali dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Tapi kehidupan pelayan Rasul Paulus dapat menjadi kesaksian. Ia mengakhiri dengan baik dengan harapan ada mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan. 2 Timotius 4 ayat 6-8. Sebagai refleksi, kehidupan dipimpin oleh Roh Kudus menjadi hal penting dan mendasar dalam kehidupan orang percaya. Dan kunci keberhasilan dalam menjalankan kehidupan rohani yang berhasil dan berkemenangan. Tidak ada pilihan lain. Jalanilah itu. Tuhan memberkati. YL. Pokok doa hari ini, pertama, berdoa agar hidup kita senantiasa dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, berdoa agar kita senantiasa lepas dari ikatan dosa, hawa nafsu yang memimpin kita kepada hidup yang sia-sia. Yang ketiga, berdoa agar kita terus bertumbuh dalam kemajuan rohani yang lebih lagi atas pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kami berdoa, pimpinlah kami hari ini, ya Roh Kudus. Kami menyerahkan seantero hidup kami. Kami berdoa, kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami boleh menang atas ikatan dosa, atas segala godaan hawa nafsu. Dan kiranya kami hidup dalam kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami terus memberi diri hidup dalam kehendak Tuhan dan melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.